Tahukah Anda, banyak saudara kita yang tidak memiliki tempat layak untuk beribadah? Dinding yang terbuat dari bilik, atap yang bocor, lantai pasir dan berbatu. Bahkan ada yang beribadah hanya beralaskan tikar. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan semangat mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan. Menjadi kerinduan kita bersama agar mereka mendapat tempat yang lebih baik untuk datang beribadah kepada Tuhan. Maukah Anda menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi saudara kita di daerah? Saudara dapat memberikan persembahan khusus dengan memindai barcode ini melalui aplikasi dompet elektronik atau melalui transfer ke rekening BCA atas nama Gereja Bethel Indonesia. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung dalam ibadah Paskah bersama Gereja Bethel Indonesia tahun 2021 dengan tema Menang atas keakuan dan memuliakan Tuhan. Saya percaya semua Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah pasti diberkati Tuhan kalau kita menyatukan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara tidak menonton tapi ikut beribadah bersama-sama secara online. Berkat Tuhan melimpah buat kita semua. Mari arahkan hati kita. Kita akan mengawali dengan berdoa bersama-sama. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Nah, sebelum kita memulai acara ibadah Paskah bersama ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau mengurapi ibadah kami Tuhan. Engkau mengurapi setiap tim pelayan yang melayani, termasuk hamba-hambamu yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Engkau urapi Tuhan Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Engkau urapi hambamu Bapak Pendeta Yuan Mogi. Engkau urapi semua pelayan-pelayan melayani hari ini. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan melalui pelayanan ibadah Paskah bersama hari ini. Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang sudah bangkit, yang sudah menang, dan kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan memberkati ibadah Paskah bersama hari ini. Dan kami buka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you for the cross, Lord. Thank
Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the
Shalom saudaraku, saya Pendeta Robin Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Indonesia, ingin mengucapkan Selamat Paskah kepada saudara sekalian. Paskah adalah hari kebangkitan Yesus, hari kemenangan Kristus. Bahkan di tengah pandemi ini, kalau kita selalu bersekutu dengan Tuhan Yesus, pasti ada kemenangan dalam kehidupan kita. Nah, tema Jumat Agung adalah menang atas keakuan, sedangkan tema Paskah adalah hidup memuliakan Tuhan. Saya yakin kalau kita ingin memuliakan Tuhan, kita harus menjadikan Dia sebagai Tuhan. Artinya penguasa tertinggi dalam kehidupan kita. Dan kita harus mematikan keakuan, keinginan daging. Kalau ada kehendak kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, biar kita berkata, kiranya Tuhan yang menang dan aku yang kalah. Aku harus semakin berkurang-kurang, Yesus yang harus semakin bertambah-tambah. Saudara, karenanya kita perlu membangun karakter ilahi. Building godly character. Karena visi kualitatif daripada Sinode GBI adalah menjadi serupa seperti Kristus. Karakter kita harus makin mirip seperti Dia. Dan visi kuantitatifnya adalah 10.000 GBI. Maksudnya kita bisa memuliakan Tuhan juga dengan memenangkan jiwa-jiwa baru. Bahkan menanam gereja-gereja baru dimanapun di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Dalam kesempatan ini saya juga mendorong kita selalu mengandalkan Roh Kudus yang memberikan kemampuan yang akan menghasilkan karunia-karunia roh untuk kita bisa melayani, tapi juga buah roh. Supaya karakter kita sungguh berkenan kepada Tuhan. Punya integritas yang luar biasa. Andalkan Roh Kudus, tanpa itu kita tidak bisa melakukan apapun atau berkemenangan. Dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah ikut serta di dalam mensukseskan acara ini, mengisi acara, dan biarlah GBI makin sehati untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating. There were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head. And he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. But he chose
dosaku. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, sucikan dosaku. Dengan darah-Mu kami dibebaskan, Tuhan Yesus. Dengan darah-Mu kami disucikan oleh kuasa darah-Mu. Come on church, sing it out. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, sucikan dosaku. Lebih lagi katakan, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, sucikan dosaku. Mari kita sembah Tuhan. Darah-Mu Tuhan menyucikan kami, menyembuhkan kami. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Mari saudara angkat sembah, angkat pujian kita bagi Dia yang mengorbankan nyawanya bagi kita. Yesus Tuhan, haleluya. Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. There in the ground,
berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh merayakan Paskah bersama. Karya agungmu di atas kayu salib sungguh mulia dan menjadikan anugerah dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu melalui hari-hari dalam masa-masa yang sukar ini bersama dengan Tuhan. Tuhan, biarlah dalam masa-masa ini Tuhan, karya-Mu meneladani kami untuk kami terus berkomitmen menyalibkan kedagingan kami agar kami menjadi orang-orang yang berkarakter ilahi dan berintegritas untuk menyambut kedatangan yang kedua kalinya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja Betel Indonesia. Gereja ini ada karena kasih-Mu, gereja ini ada karena kemurahan-Mu. Oleh karena Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Ketua Umum, Bapak Dr. Rubin Adi Abraham bersama staf BPH. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai dalam mengatur agar kami semuanya diarahkan untuk menjadi orang-orang yang tetap berantusias, orang-orang yang terus gereja-Mu memiliki pengharapan yang luar biasa. Demikian hamba-Mu juga berdoa untuk Ketua BBD, BPD, dan Ketua BPLN. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, biar kami memiliki satu kesatuan hati. Demikian juga kepada hamba-hamba-Mu, anggota MPL, dan juga Tuhan orang-orang yang Tuhan sudah mempersiapkan membimbing kami, para anggota majelis pertimbangan, para sesepuh-sesepuh, dewan pendiri. Tuhan pimpin, Tuhan berkati, sehingga kami merupakan satu kesatuan untuk membangun tubuh Kristus. Biarlah gereja Betel Indonesia terus berantusias untuk sehati menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa untuk kesatuan gereja-gereja yang ada di Indonesia. Biarlah gereja-Mu ya Tuhan terus bertumbuh untuk bersatu, saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya. Biar gereja-gereja-Mu Tuhan di Indonesia berfungsi sebagaimana panggilan gereja itu sendiri ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan, fungsi daripada gereja itu Tuhan untuk membangun kesatuan tubuh Kristus. Biarlah Tuhan kesatuan kami untuk menghadirkan kuasa Tuhan, dan kami percaya kalau dalam akhir-akhir ini akan terjadi Tuhan lawatan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, biarlah gereja di Indonesia akan menyambut kedatangan Tuhan, menyambut perayaan Pentakosta yang Tuhan akan curahkan lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah
Jadilah padaku seperti yang kau ingini, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini, jadilah padaku seperti yang kau ingini, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ya, shalom para pejabat Gereja Betel Indonesia dan seluruh anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada. Mari kita satu dalam doa. Haleluya. Bapa yang bertahta dalam sorga yang kami kenal dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur, kami para pejabat Gereja Betel Indonesia dan semua anak-anak Tuhan yang ada di tanah air ini boleh merayakan Paskah sekalipun lewat virtual media ini. Aku berdoa supaya kuasa-Mu nyata ya Tuhan, bergerak dan bekerja di akhir zaman ini, dan biarlah lewat semangat Paskah yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami pada tahun 2021 ini di era pandemi ini, tidak membuat kami kecil hati untuk kami boleh mengemban amanat agung-Mu ya Tuhan Yesus. Karena berita kasih karunia, berita keselamatan, berita tentang pengampunan itu harus sampai kepada seluruh bangsa menjelang kedatangan-Mu kali yang kedua nanti ya Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa ya Bapa, bangkitkan di hati kami kerinduan yang terus menggebu-gebu. Para pejabat dan juga anak-anak Tuhan yang menyaksikan acara ini punya kerinduan dimanapun kami berada dan dimanapun kami Engkau tempatkan, kami boleh menjadi alat-Mu untuk menjadi pewarta daripada berita kasih karunia ini, supaya amanat agung-Mu Tuhan boleh sampai kepada bangsa-bangsa. Biarlah Tuhan dari kota-kota, desa-desa, dari daerah-daerah, dari pelosok-pelosok, di seluruh bangsa-bangsa dan di benua-benua, oh Tuhan, terjadi penuaian jiwa-jiwa yang luar biasa. Gelombang kebangunan rohani lawatan Allah terdahsyat yang
belum pernah terjadi. Bila di akhir zaman ini terjadi dengan luar biasa oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang bergerak melalui kami para hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu. Mari Tuhan, kami rindu supaya lawatan Roh Kudus terjadi lebih dahsyat. Engkaulah Allah yang empunya tuaian. Kami datang kepadamu itu ya Allahku, supaya Kau bangkitkan kami para penuai-penuai untuk memenangkan jiwa, sehingga bangkitlah next generation yang luar biasa seperti yang Yesus harapkan. Generasi-generasi Yeremia yang ada di akhir zaman ini, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang memuliakan Tuhan, bahkan generasi yang menyatakan kuasa Tuhan di akhir zaman ini. Mari Bapa, kami siap menjadi alat-Mu, supaya dimanapun kami berada memuliakan nama Tuhan. Berkati kami para pejabat, berkati kami para anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menantikan Engkau Bapa di akhir zaman ini, supaya kami terlibat dalam gelombang kebangunan rohani yang akan dahsyat terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap menerima lawatan Allah di akhir zaman ini sebagai next generation. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terus berkati saudara. Haleluya. Selamat Paskah. Tuhan Yesus berkati. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Oleh kuasa darah Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama. Angkat suara kita. Uriara nama yara lama yara maya seni. Kiara lama yara lama yara lama. Shandara lama 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 lama. Oh, nama yara lama 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 lama. Shandara lama 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 lama. Shalom semuanya. Saya mengucapkan selamat Paskah kepada saudara, hamba-hamba Tuhan, serta seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa yang diberikan kepada kita semua. Saya mau mengatakan sesuatu kepada saudara, bahwa apapun yang kita alami hari-hari ini dalam pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita semua.
Yang paling penting, kita harus mengerti bahwa kasih Tuhan Yesus kepada kita adalah supaya kita diselamatkan. Melalui segala peristiwa ini, kita harus ingat seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus? Kalau saudara berkata ya, berarti ayat ini buat saudara dan juga buat saya. Saya percaya melalui semua yang terjadi, kita yang mengasihi Tuhan Yesus akan makin serupa dengan gambarnya. Melalui semua yang terjadi juga, mereka yang selama ini tertidur, suam-suam kuku, mati rohani, akan dibangunkan kembali. Mereka akan bertobat dan minta ampun kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan kita agar kita tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kepanikan yang terus-menerus. Ingat bahwa hidup mati kita di tangan Tuhan. Bukan di tangan COVID-19, bukan di tangan krisis ekonomi. Hari-hari ini lebih banyak orang yang takut kepada hal-hal yang lain ketimbang takut kepada COVID-19 itu sendiri. Hal inilah yang dikehendaki oleh iblis. Kalau hal ini berlarut-larut, maka akan lebih banyak orang yang meninggal karena ketakutan ketimbang meninggal karena COVID-19 itu sendiri. Karena itu, kita harus mengingat firman Tuhan yang berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga, Dia dibangkitkan. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa oleh karena kita, supaya di dalam Dia, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti dari ayat ini? Tadi dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oh, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Yesus. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus. Dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa.
dalam keadaan ketakutan. Sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tetapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang diajarkannya kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita. Mengutuk kita, mencaci maki kita. Jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyaliban, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. Dua algojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus disuruh memikul salib. Dalam kesakitan, berlumuran darah, ditambah semalaman Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh bangun karena tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa, darah bercucuran. Tahap yang kedelapan, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin Tuhan Yesus menderita. Karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang ke-9, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Dan dia berteriak, "Eli, Eli, lama sabachthani? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya
dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus dosa dari orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa, dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu setiap hari saya selalu menjaga langkah-langkah dalam hidup saya, agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan, supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap saudara juga melakukan hal yang seperti itu. Kalau ada di antara saudara yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan, dan saudara menganggap itu biasa, saudara harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dosa saudara, dosa saudara, dan dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus tidak selamanya mati, tetapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus dibangkitkan. Apa yang Alkitab katakan kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan tidak ada artinya, sia-sia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit. Pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit.
Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita, tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya! Hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tetapi justru orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak di antara saudara yang paling beruntung dari segala manusia? Saudara boleh angkat tangan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, Dia hidup. Dia berkata kepada kita, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, jangan kamu panik. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Karena Tuhan Yesus hidup, kita akan melihat Pentakosta ketiga akan digenapi, di mana melalui semua peristiwa yang sedang terjadi saat ini, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali terjadi. Bangkitnya generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Kepada kita, orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, akan diberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus hidup, maka untuk mengalahkan pandemi COVID-19, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama,
kita menghardik COVID-19 dan resesi ekonomi dengan berkata, dalam nama Yesus, diam, tenanglah. Yang kedua, kita memperkatakan Mazmur 91 karena kita percaya. Yang ketiga, kita melakukan seperti yang dituliskan dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Yaitu kita harus merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau kita melakukan ini, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa kita semua, serta memulihkan negeri Indonesia yang tercinta. Yang keempat, kita harus bersembunyi barang sesaat lamanya, sampai amarah Tuhan berlalu, sebab Tuhan sedang menghukum penduduk bumi. Yang kelima, gereja-gereja Tuhan harus bersatu untuk membuat mezbah doa dan pujian penyembahan untuk meminta belas kasihan Tuhan. Yang keenam, kita harus melakukan 6M, yaitu yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Yang kelima, menghindari kerumunan. Dan yang keenam, melakukan vaksinasi. Karena Tuhan Yesus hidup, maka Tuhan Yesus memberikan tema untuk tahun 2021 sebagai tahun integritas. The Year of Integrity. Kita harus menjadi orang yang berintegritas. Panutan kita untuk menjadi orang yang berintegritas adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena dia adalah the man of integrity. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu menjadi orang yang berintegritas. Kita harus ingat bahwa goal kita sebagai orang percaya adalah untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus. Hanya orang yang menjadi serupa dengan gambarnya yang akan ikut dalam pengangkatan pada saat Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan dan akan membawa kita masuk ke sorga. Mari kita hidup sebagai orang-orang yang berintegritas sesuai dengan tema Paskah GBI tahun 2021, yaitu hidup yang menang atas keakuan dan yang memuliakan Tuhan. Saudara yang rindu hidup demikian, mari angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Syarakana mata karabaya ralabaya ralabalabalabalabala. Oh ralab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 ala. Oh rialalabakana maraba. Oh ralabakana balabalabalabalabalabala. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu sudah mengangkat tangan. Mereka berjanji di hadapan-Mu untuk menjadi orang yang berintegritas, untuk menjadi serupa dengan gambar-Mu ya Tuhan. Berkatilah mereka, berkatilah mereka. Tuhan, dalam berkat Paskah buat mereka, curahkan ya Tuhan. Berkat Paskah buat mereka, curahkan ya Tuhan. Engkau yang begitu mengasihi mereka, Engkau yang begitu mengasihi mereka. Engkau tahu segala kebutuhan yang mereka perlukan hari ini. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada yang sakit, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus. Mungkin ada yang mengalami krisis ekonomi hari-hari ini, Tuhan. Kasihani, kasihani mereka ya Tuhan. Berikan mereka kecukupan, berikan mereka kelimpahan ya Tuhan, dan segala hal yang baik. Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Kasihanilah mereka Tuhan, kasihanilah mereka, kasihanilah mereka ya Tuhan. Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin.
kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Dan teguhkan semua Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kalau saat ini kembali kami menghampiri akan hadirat-Mu yang kudus, kami menyatukan hati dan kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami mau menaikkan doa syafaat kami untuk Indonesia Bapa. Kami mohon pemulihan terjadi atas Indonesia, karena kami tahu Tuhan Indonesia dan negara yang diberkati oleh Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, perhatian Tuhan atas Indonesia secara luar biasa, dan Tuhan yang berdaulat atas Indonesia. Kami mohon Tuhan pemulihan atas pandemi COVID-19 yang masih terus melanda Indonesia. Kekuatan kami terbatas, kekuatan para pemimpin kami terbatas Tuhan. Tapi kami punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Kami punya Tuhan yang mampu menghalaukan pandemi COVID-19 ini. Kami punya Tuhan yang mampu menyelesaikan semuanya Bapa. Itu kami percaya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan terjadi atas Indonesia, dan kami boleh terbebas dari COVID-19 ini. Akibat dari COVID-19 juga Tuhan berdampak kepada masalah ekonomi kami, ekonomi negara kami Indonesia, ekonomi penduduk Indonesia, dari kota-kota besar sampai ke daerah-daerah yang terpencil Bapa. Kami percaya Bapa, pemulihan atas ekonomi pun terjadi. Kami percaya Tuhan juga akan menolong agar ekonomi Indonesia kembali menjadi bangkit.
dan setiap rakyat Indonesia boleh melihat berkat Tuhan atas pertolongan Tuhan yang terjadi dalam pemulihan ekonomi kami. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami di pusat, Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami bersama wakil, bersama para menteri. Kami berdoa untuk aparat pemerintahan sipil maupun militer, Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat para pemimpin kami yang ada di daerah-daerah kami, Bapak. Kami berdoa untuk pemimpin kami, berkati mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Berkati mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang menghormati Tuhan. Berkati mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab atas setiap kepercayaan yang Tuhan beri untuk mereka. Dan berkati mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang memiliki hikmat akal budi yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan hati yang menghormati Tuhan. Mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan hikmat yang datangnya daripada-Mu, Tuhan. Dan benar-benar atas pertolongan Tuhan, Tuhan pakai mereka untuk menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi saluran berkat untuk Indonesia. Dan Indonesia terus dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya pemulihan pasti terjadi di Indonesia. Kami percaya pemulihan sedang terjadi dan bahkan sudah terjadi. Dan kami boleh melihat itu Bapak, bagaimana pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, ampuni setiap salah dan dosa yang kami buat di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tahukah Anda, banyak saudara kita yang tidak memiliki tempat layak untuk beribadah? Dinding yang terbuat dari bilik, atap yang bocor, lantai pasir dan berbatu. Bahkan ada yang beribadah hanya beralaskan tikar. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan semangat mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan. Menjadi kerinduan kita bersama agar mereka mendapat tempat yang lebih baik untuk datang beribadah kepada Tuhan. Maukah Anda menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi saudara kita di daerah? Saudara dapat memberikan persembahan khusus dengan memindai barcode ini melalui aplikasi dompet elektronik atau melalui transfer ke rekening BCA atas nama Gereja Bethel Indonesia. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu
Yesus Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Mari saudara, mari kita sembah Dia. Terpujilah Kau Tuhan, Kau ku sembah Tuhan. Mari saudara, di mana engkau berada, mari angkat suaramu, angkat pujianmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, Yesus, Yesus. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera, selamat Hari Paskah. Yesus bangkit. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan, yang siap katakan haleluya, yang siap katakan amin. Dan kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah, karena firman Tuhan luar biasa, firman Tuhan dahsyat. Hari ini tema firman Tuhan adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang rindu hidup kita memuliakan Tuhan. Saya juga mengangkat tangan karena saya rindu hidup saya memuliakan Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Filipi 1 ayat yang ke-22 bagian yang pertama. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang masih mau hidup di dunia ini?
Coba lihat dulu kiri kanannya kalau ikut kebaktiannya sama keluarga atau teman-teman. Coba lihat masih mau hidup nggak? Kalau dia mau hidup, coba bilang sama sebelahnya begini. Kamu harus bekerja memberi buah. Kamu harus bekerja memberi buah. Nah, bagaimana sih memiliki hidup yang memuliakan Tuhan? Tentu setiap kita ingin hidup kita memuliakan Tuhan. Saya akan baca dari Matius 5 ayat yang ke-16. Di situ diberikan salah satu cara untuk hidup kita memuliakan Tuhan, yaitu dengan perbuatan yang baik. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya ulangi, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ternyata hidup kita bisa memuliakan Bapa di surga kalau kita melakukan perbuatan yang baik. Saya cari tahu apa arti kata baik. Ternyata kata baik berasal dari kata kalos. Dan kalos itu ternyata dalam bahasa Inggrisnya adalah excellent. Nah, bahasa Indonesianya adalah unggul. Jadi waktu kita melakukan sebuah perbuatan baik dan itu dilakukan dengan excellent, itu akan membuat kita bisa memuliakan Bapa di surga. Maksudnya perbuatan apa? Perbuatan apa saja. Kita di gereja melayani sebagai gembala, sebagai pejabat, sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat. Kalau kita melakukan semuanya dengan excellent, itu memuliakan Tuhan. Kita di kantor, kita bekerja sebagai karyawan profesional, kita sebagai pemilik bisnis. Kalau kita melakukan semuanya dengan excellent, itu memuliakan Tuhan. Kita di sekolah, kita di kampus sebagai pelajar dan mahasiswa. Mungkin kita sebagai guru atau dosennya, kalau kita lakukan itu dengan excellent, itu akan memuliakan Bapa yang di surga. Di keluarga, sebagai papa, mama, sebagai anak, sebagai adik, sebagai kakak. Kalau kita lakukan hidup berkeluarga dengan excellent, itu akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Nah, kita akan belajar sama-sama kalau memang perbuatan yang baik, perbuatan yang excellent, perbuatan yang unggul memuliakan Bapa yang di surga. Apa sih arti dari excellent? Saya akan membahas 3 hal dan 3 hal ini kita akan bisa bawa pulang, kita praktekkan dan hidup kita akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Apakah kita siap? Yang pertama, apa arti dari excellent? Excellent punya arti begini, melakukan sesuatu dengan luar biasa baik. Melakukan sesuatu dengan luar biasa baik. Kalau saya kasih singkatannya gini aja sederhana, terbaik atau always the best. Selalu yang the best. Ayatnya ada di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, kita khotbah, kita masak, mendidik anak, mandiin anak, main sama anak, nyalamin tamu, jadi asyar, melakukan kebaktian online, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Standarnya apa? Kita buat untuk Tuhan. Seringkali malah dunia melakukan lebih baik daripada anak-anak Tuhan. Yang harusnya terjadi adalah dunia belajar dari gereja Tuhan bagaimana melakukan yang terbaik. Saya punya banyak pengalaman bagaimana saya belajar untuk selalu melakukan yang terbaik. Saya lihat saya bisa kasih berapa contoh. Oke, ini kita bisa baca karena beritanya sudah tersebar. Di Disneyland ada turis yang kameranya hilang. Dia udah foto sama Mickey, sama tokoh-tokoh yang ada di Disneyland, sama Goofy dan lain-lain. Wah, udah foto, udah ceklek begini. Tiba-tiba hilang. Akhirnya dia lapor ke bagian pengaduan. Apa yang terjadi? Responnya mereka bilang begini, kami minta maaf, harusnya ini nggak terjadi di Disneyland. Oleh karena itu, ini adalah taman di mana orang harusnya happy, jangan sampai Bapak Ibu pulang sedih. Kami akan lakukan sesuatu sehingga memori yang Bapak Ibu Saudara sudah buat dengan kamera yang hilang tadi akan kembali. Jadi dia ambil kamera, lalu dia bilang sama turis itu, kamu ingat gak foto di mana aja dan dengan siapa aja. Kita akan foto lagi, kita akan cetakin, nanti filmnya itu kita akan cetak hasilnya foto kita kasih buat kamu. Yang tadinya sedih jadi sukacita.
Coba kalau taman bermain tadi tidak memberikan pelayanan yang terbaik. Itu berita buruk akan tersebar kemana-mana. Aduh, jangan ke sana, banyak maling, banyak copet. Kamera aja hilang, apalagi anak bisa hilang. Anak kita ini mungkin ya. Tapi waktu mereka meresponi dengan baik, yang terjadi adalah turis itu kembali bersuka cita. Dan yang tersebar adalah berita baik. Saya pernah hilang kamera di sana, tapi responnya luar biasa. Saya difotoin di tempat di mana saya pernah ambil gambar dan itu hilang, sekarang diganti dengan yang baru. Bukankah itu pelayanan yang terbaik? Contoh lain lagi, saya sering travel dengan pesawat. Ada satu pengalaman di mana berturut-turut pesawatnya telat. Jadi saya mau ke Shanghai atau ke Beijing dan itu pesawatnya molor itu bisa beberapa jam ya, 7-8 jam. Itu pertama. Minggu depannya lagi saya harus terbang lagi ke Australia dan kali ini dengan istri dan anak. Apa yang terjadi? Saya udah duduk di pesawat terus tidur. Terus anak saya bangunin, "Dad, ayo kita keluar." Loh udah sampai, perasaan baru tidur. Enggak, ternyata pesawatnya rusak. Kejadian sampai 3 kali. Jadi keluar ke terminal, masuk lagi pesawat, keluar lagi ke terminal, masuk lagi. Udah akhirnya harusnya nyampe sebelum makan siang karena kita terbang pagi pesawat jam 5. Akhirnya kita nyampe pas jam makan malam, capek sekali. Jadi saya cerita sama teman-teman bilang ini cerita aja sama bagian pengaduannya. Jadi saya cerita, saya bilang gini, "Bapak, Ibu, saya ini kok 2 kali berturut-turut naik pesawat armadanya Bapak Ibu mengalami telatnya lama sekali, capek, terus bawa istri, bawa anak, udah cuma ngomong begitu." Nggak lama, 2-3 hari ada jawaban. Mereka bilang begini, "Kami minta maaf untuk ketidaknyamanannya, untuk itu untuk kami berterima kasih Bapak Ibu Saudara sudah cerita apa yang dialami dan sebagai kompensasi kami memberikan miles per orang itu sebesar kalau dikonversikan dengan tiket itu tiket ke Jepang pulang pergi atau tiket ke Australia pulang pergi. Itu dikasih gratis ke anak saya, ke saya dan ke istri saya. Tadinya mikir-mikir mau terus gak naik pesawat ini atau enggak ya atau ganti pesawat lain. Habis telat terus bisa 7-8 jam. Tapi waktu mereka memberikan servis yang terbaik saya nggak jadi. Saya bilang mereka buat kesalahan dan itu bukan maunya mereka. Tapi mereka memberikan penghiburan. Mereka kasih pelayanan yang terbaik. Saya belajar dari 2 cerita ini, berarti dalam segala hal di hidup kita, kalau kita melakukan yang terbaik seolah-olah kita buat untuk Tuhan dan bukan kepada manusia. Di keluarga, di gereja, dimanapun Tuhan taruh kita, orang akan melihat hidup kita itu ada Yesus di dalamnya. Dan mereka akan memuliakan Bapa yang ada di surga. Ini yang pertama. Excellent yang pertama punya arti melakukan sesuatu dengan luar biasa baik. Yang kedua adalah melakukan sesuatu dengan produktif. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Ternyata kata baiknya sama dengan bagian yang pertama, excellent. Hai hambaku yang excellent dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi ini cerita ada Tuhan yang mau bepergian, dia panggil ketiga hambanya. Yang satu dikasih 5 talenta, yang satu dikasih 2 talenta, yang satu dikasih 1 talenta. Yang 5 menjalankannya dan memperoleh laba 5 talenta. Yang 2 menjalankannya dan beroleh laba berapa? 2 talenta. Yang 1 menjalankannya tidak, dia tidak menjalankannya, dia kubur dan waktu tuannya datang nanya hasil dia marah-marah. Tuan jahat, Tuan kejam, Tuan mau memungut, mau menuai di mana Tuan tidak menanam atau menabur. Makanya aku takut, aku sembunyikan talenta itu. Bapak Ibu sering dikasih oleh Tuhan, setiap kita dikasih sama Tuhan minimal 1 karunia, minimal 1 talenta. Apa yang kita pakai untuk itu? Ternyata yang 5 menjalankannya beroleh laba 5. Yang 2 menjalankannya beroleh laba 2. Kalau kita mau excellent, supaya orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di surga, sederhana kuncinya, berbuah. Apapun yang kita lakukan harus dikembangkan. Saya itu orangnya gak bisa apa-apa. Sebelum saya dipenuhi Roh Kudus memenuhi saya dengan kuasanya, merubah kehidupan saya. Saya orangnya pemalu, minder, gak bisa apa-apa.
Tapi waktu saya dibaptis Roh Kudus merubah kehidupan saya. Dan ada inisiatif dari saya untuk mau belajar. Jadi saya nggak bisa apa-apa mau belajar. Mulai dari pelayanan, ngangkat-ngangkat bangku, ngangkat-ngangkat sound system, gulung-gulung kabel, gunting-gunting, masukin badge nama, dulu masih pakai zaman badge nama ke plastiknya. Apa aja nganterin orang lagi retret ke kamarnya, antar jemput pendeta dari stasiun, dari airport. Sampai pemimpin saya bilang begini, kamu bisa kok nyanyi, ayo belajar jadi singer, belajar jadi worship leader. Terus diminta apa lagi? Coba kamu belajar khotbah. Gampang caranya, setiap kali saya khotbah, kata pemimpin saya, kamu catat. Nanti kamu ulangin lagi sendiri. Begitu saya ulangin di kaca, saya coba ya, ketawa sendiri. Lucu banget. Tapi saya mau disuruh apa aja. Terus waktu pelayanan anak muda mulai bangkit, saya diminta untuk mimpin kaum muda, saya belajar. Pernah dikelilingin. Jadi bertanggung jawab di pelayanan kaum ibu, di kaum anak, bagian pranikah pernah. Pokoknya semuanya dikasih, saya coba bilang gini, iya saya siap. Karena saya ngerti kalau dikasih talenta, saya kembangkan itu jadi bagus. Dan karena saya mencoba semuanya dikasih tanggung jawab apa aja siap, saya ketemu kekuatan saya ternyata di sini. Bidang saya di sini, itu saya kembangkan dan berbuah. Belum selesai sampai di situ. Tuhan bilang gini, coba kamu nulis buku. Aduh, saya bilang Tuhan dulu aja pelajaran mengarang males banget kan, pulang liburan suruh ngarang. Apalagi 1 halaman, 2 halaman, aduh mau nulis apa. Kalau ujian kan BS gampang, pilih B atau S, A, B, C, D, E. Pilih salah satu coret tidak perlu gampang. Tapi begitu esai, aduh suruh tulis buku. Tapi karena saya taat, buku pertama jadi bestseller. Itu dicetak banyak sekali. Lalu buku kedua jadi bestseller. Ini buku yang ketiga, baru saja terbit dan saya lagi persiapan buku saya yang keempat. Ternyata waktu kita dikasih satu, kita mau mengembangkannya jadi banyak, berbuah banyak dan memuliakan Bapa yang di surga. Jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan yang sama yang memakai hidupku, Tuhan yang sama akan memakai setiap kita yang sedang mengikuti kebaktian Paskah ini. Haleluya, yang percaya katakan amin. Jadi yang kedua, melakukan sesuatu dengan produktif. Setia yang kecil, Tuhan kasih yang besar. Gak berpikir sekarang bisa mengembalakan jemaat, gak punya cita-cita. Dulu cuma pokoknya pengen melayani aja. Yang ketiga, yang terakhir, apa sih artinya excellent? Melakukan sesuatu dengan lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau hari ini udah baik, minggu depan lebih baik lagi. Minggu depan lebih baik lagi. Jadi kalau hari ini khotbah, misalnya yang tidur jemaatnya 100, yang tidur 100, minggu depan yang tidur 50. Minggu depan yang tidur 20, minggu depannya lagi nggak ada yang tidur. Minggu depannya lagi semua jadi pelaku firman. Matius 5 ayat 41, ini ayat kita yang terakhir. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini yang namanya extra miles. Jadi hidup tuh penuh tuntutan. Suami maunya kamu tuh istri harus gini. Istri bilang sama suami kamu tuh harus begini. Orang tua bilang sama anak-anak tuh harus begini. Pendeta bilang sama jemaat tuh harus begini. Jemaat bilang sama pendeta, jadi pendeta tuh harus begini. Khotbah gini, mimpin gini. Worship leader juga diatur, mimpin pujian tuh harus gini. Hidup penuh dengan tuntutan. Jadi saya baca nih konteks ayat ini. Walaupun dunia punya tuntutan dalam hidup kita, responi itu dengan hati yang besar, aku akan melakukan lebih dari yang kamu minta. Di saat itulah mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Saya akan tutup dengan ini. Caranya adalah begini, apapun yang kita lakukan selalu tanya gini, how can I do this better? Indonesia gini, bagaimana saya melakukan ini lebih baik lagi? Bagaimana saya jadi gembala yang lebih baik lagi, berkhotbah lebih baik lagi, mimpin rapat lebih baik lagi. Bagaimana saya jadi jemaat yang lebih baik lagi, bagaimana saya jadi suami yang lebih baik lagi, jadi istri yang lebih baik lagi, jadi anak-anak yang lebih baik lagi. Contoh ini akan menutup khotbah pada hari ini. Misalnya dalam kebaktian yang kita lakukan sepanjang minggu, ada wanita, ada youth, ada teens, teenager, remaja, ada university, ada lagi kebaktian doa, ada kebaktian minggu, ada kebaktian anak, ada acara lagi pertemuan pekerja. Setiap hari Selasa, walaupun ini secara online dulu apalagi onsite, itu kita evaluasi, kita bahas detail. Gimana praise and worship-nya, gimana suasananya,
Gimana khotbahnya, termasuk saya sendiri dievaluasi. Kenapa dievaluasi? Karena mau excellent, supaya kita bisa melakukan lebih baik lagi. Bagaimana di anak, bagaimana di youth. Dari situ kita evaluasi, oh khotbahnya kepanjangan. Oh khotbahnya bingung, gak ngerti. Oh pujiannya banyak lagu baru, orang baru bingung nyanyinya apa. Oh lagunya kebanyakan lagu Inggrisnya. Dan dari situ kita evaluasi bagaimana kita lakukan lebih baik lagi minggu depan. Di keluarga juga sama. Saya evaluasi sama istri saya tuh suami seperti apa. Saya ngomong sama anak saya, Carissa Dedi tuh Dedi seperti apa. Di situ dia kasih masukan. Saya selesai. Tema kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Selama kita hidup kita harus berbuah. Bagaimana memuliakan Tuhan? Dengan melakukan perbuatan yang baik, orang melihatnya dan memuliakan Bapa yang di surga. Selamat berbuah, selamat memuliakan Tuhan dan Tuhan memberkati. Amin. Kita mau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus atas hidup kita, saudara. Sorakan haleluya. Come on church, sing it out. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan, rayakan Yesus, rayakan.
kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur kebaktian Paskah bersama Gereja Betel Indonesia. Tuhan telah pimpin dari saat awal sampai akhir. Mari kita akhiri dengan doa syukur di hadapan Tuhan, dan saatnya mari kita semuanya bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kebaktian Paskah bersama Gereja Betel Indonesia telah Tuhan pimpin dan berkati sehingga boleh berjalan dengan lancar dan tak kurang apapun juga. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan benar-benar memberikan kekuatan kepada kami untuk bangkit bersama dengan kebangkitan Kristus di dalam kemenangan demi kemenangan, di mana hidup kami semakin berkurang-kurang tetapi Tuhan Yesus Kristus semakin bertambah-tambah dan semakin besar dalam hidup kami. Inilah doa syukur kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah sekarang saudaraku, angkatlah kedua belah tanganmu dan mari terimalah berkat ilahi ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Kini terimalah kasih Allah yang begitu besar di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati tersalib di atas bukit Golgota, dikuburkan dan telah bangkit pada hari ketiga dan telah mengalahkan kuasa maut. Dan kini terimalah penyertaan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang selalu memberikan kepadamu kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain hingga sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali kali yang kedua. Haleluya, haleluya, amin. Nah saudaraku, selamat Paskah, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.